Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Haris, silahkan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran. Oke, saya absen dulu. Semuanya berangkat ya. Syukur kalau berangkat. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kasih sayang terhadap Nabi Muhammad. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian itu harus bisa mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW, lalu dapat meneladani kisah tersebut dan menyayangi Nabi Muhammad dari kisah-kisahnya. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video kisah Nabi Muhammad ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya
Di medan perang, ia mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, gimana videonya anak? Di video itu dijelaskan bahwa begitu besarnya rasa cinta Nabi Muhammad SAW terhadap anak dari sahabatnya yang sudah gugur pada saat perang bersama beliau itu. Bahwa diceritakan di video tersebut bahwa pada suatu Ramadan Nabi Muhammad SAW melihat ada suatu anak yang murung ketika saat Hari Raya Idul Fitri. Padahal teman-teman yang lainnya sedang sangat bahagia, mereka sedang bermain menggunakan pakaian yang bagus gitu. Anak itu pemurung gitu. Lalu Nabi Muhammad mendekatinya dan bertanya, "Kok kamu kenapa?" Gitu. Dan anak itu menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal pada saat berperang. Setelah itu Nabi Muhammad mengajaknya untuk pulang ke rumah dan memberikan dia pakaian terbaik, memberikan makanan itu sehingga dia bahagia dan dia kembali lagi ke teman-temannya tadi. Singkat cerita seperti itu. Begitu besar cinta Nabi Muhammad SAW itu. Kita dapat meneladaninya dari kisah ini gitu. Nah, itu dari kisahnya. Selanjutnya untuk kita mencurahkan rasa cinta kita terhadap Muhammad SAW, mari kita membacakan selawat Badar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah. Yo, sekarang bareng-bareng yuk. Salatullah, salamullah, ala ta'a rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Sekian, Pak Guru, mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.